ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Dari Rumah Studi Wisma Sang Penebus Yogyakarta, kami sajikan untuk Anda renungan hari Minggu biasa yang ke-23. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, dalam pengajarannya, Yesus berkata kepada orang banyak, "Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat. Mereka suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Mereka suka menduduki tempat-tempat terdepan dalam rumah ibadat dan tempat terhormat dalam perjamuan. Mereka mencamplok rumah-rumah janda-janda sambil mengelabui orang-orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada suatu kali, sambil duduk berhadapan dengan peti persembahan, Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin. Ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka Yesus memanggil para murid-Nya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin itu memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan itu. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda itu memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Berani memberi di tengah kekurangan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus, hari ini kita diperkaya dengan 3 bacaan yang luar biasa. Bacaan pertama dari kitab Raja-Raja bab 17 ayat 10-16 menceritakan kisah janda miskin dari Sarfat yang memberikan segalanya kepada Nabi Elia meski dalam kondisi kekurangan. Tuhan kemudian melipat gandakan persediaannya. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Ibrani bab 9 ayat 24-28 menceritakan dan berbicara tentang pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Yesus Sang Putra Allah rela memberikan nyawanya bagi kita semua. Dan dari bacaan Injil Markus bab 12 ayat 38-44 menceritakan bagaimana Yesus memuji persembahan janda miskin yang memasukkan 2 peser ke dalam peti persembahan. Meskipun jumlahnya sangat sedikit, namun persembahan yang dilakukan dengan ketulusan hati dan merupakan seluruh milik janda itu sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bacaan-bacaan hari Minggu ini berbicara tentang kerelaan hati untuk memberi, sikap berserah, dan kepercayaan yang penuh pada pemeliharaan Allah yang terlibat dalam teladan para janda dan Kristus sendiri. Tindakan janda dari Sarfat menggambarkan sebuah iman yang luar biasa. Keyakinan bahwa Tuhan akan mencukupi kebutuhannya
bahkan ketika dia merasa tidak memiliki kecukupan. Hal ini mengajarkan kita untuk mempercayai Tuhan dalam segala keadaan, khususnya saat kita berada dalam kekurangan, karena Dia akan memenuhi apa yang kita butuhkan. Ini adalah tindakan kepercayaan penuh kepada Allah. Dalam bacaan Injil, Yesus menyoroti dua tipe pemberian. Yang pertama yang diberikan dari kelebihan, dan yang kedua yang diberikan dari kekurangan. Di mata Tuhan, nilai suatu pemberian tidak diukur dari besar kecilnya, tetapi dari ketulusan hati dan tingkat pengorbanannya. Ketika janda miskin memberikan 2 peser yang ia miliki, ia memberikan dengan hati yang penuh keikhlasan dan cinta, menunjukkan bahwa meskipun harta yang ia berikan kecil, tetapi nilainya sangat besar di mata Tuhan. Ini mengajarkan kita bahwa memberikan tidak hanya tentang materi, tetapi tentang hati yang rela berkorban, bahkan saat memberi itu tidak mudah bagi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Ibrani menyoroti bahwa Kristus memberikan dirinya sebagai korban untuk dosa-dosa kita. Pengorbanan Kristus adalah pemberian yang total dan sempurna. Dia menyerahkan dirinya sepenuhnya demi menyelamatkan kita semua. Pengorbanan ini mengajarkan kita tentang cinta yang besar, yang memberi tanpa pamrih, tanpa mengharapkan balasan. Kristus menunjukkan kepada kita bahwa cinta sejati adalah pemberian dirinya sepenuhnya, bahkan sampai mengorbankan nyawa demi orang lain. Dia adalah teladan tertinggi dalam memberikan ketulusan yang memanggil kita untuk mengikuti jejaknya. Yesus adalah teladan pemberian secara sempurna. Dalam kehidupan modern kita, seringkali juga takut kekurangan atau berfokus pada menjaga keamanan finansial. Tetapi kisah para janda ini mengajarkan kita untuk tidak terlalu terikat pada materi, karena pada akhirnya apa yang kita miliki adalah pemberian Tuhan. Bacaan ini memanggil kita untuk berani melangkah dalam iman dan berani berkorban, tidak hanya dari kelimpahan, tetapi juga dari kekurangan kita. Ini juga mengundang kita untuk mengutamakan Tuhan dalam setiap aspek hidup kita, menyerahkan segala ketakutan dan kekhawatiran kepadanya, dan percaya bahwa Dia akan memelihara kita. Ada banyak cara untuk menerapkan makna dari bacaan ini, tidak hanya dalam bentuk materi atau uang, tetapi kita juga bisa memberikan waktu, perhatian, dan kepedulian bagi sesama yang membutuhkan. Apakah kita bisa berkorban waktu untuk menolong orang lain atau berempati pada mereka yang membutuhkan dukungan emosional? Dalam setiap kesempatan, kita diundang untuk memberikan yang terbaik, meskipun kecil, tetapi dengan ketulusan dan keikhlasan hati. Tuhan menghargai pemberian yang datang dari hati yang ikhlas, penuh pengorbanan dan kepercayaan. Dalam hidup ini, mungkin kita seringkali merasa khawatir dan takut kekurangan. Namun Tuhan mengajak kita untuk percaya bahwa kita harus memberanikan diri dan Dia akan menjaga dan memelihara kita. Semoga kita terinspirasi oleh teladan para janda dalam bacaan ini, serta oleh pengorbanan Kristus, dan belajar memberi dengan hati yang penuh kasih dan iman. Semoga Tuhan beserta kita. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu atas roti kehidupan yang telah kami terima dalam Ekaristi ini.
Semoga iman kami semakin Kau teguhkan, pengharapan kami Kau kuatkan, dan cinta kasih kami Kau kembangkan, sehingga kerajaan surga yang menjadi dambaan setiap orang mulai terwujud di tengah-tengah kami. Dengan pengantara Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.